Al-mu'minu yasturu wa yansah. Orang yang beriman itu tatkala melihat aib saudaranya, dia akan yasturu, akan menutupinya, wa yansah, dan akan menasihatinya dengan pelan-pelan. Itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita sebagai seorang beriman. Tatkala kita melihat aib saudaranya, kita wajib untuk menutupinya. Wajib kita untuk menasehatinya dengan pelan-pelan. Itulah ciri-ciri dari mukmin sejati. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. حضرة إخوانه من الأنبياء والرسل والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني جل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan yurihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih. Ya hasanal fi'alin ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdul minat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqni al hikmah wa ilhamna malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'u
مكناتي وهب لي به فتحان وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Hud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, wa amilus solihati, dan membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, wa ahbatu ila rabbihim, pastinya mereka ahbatu, merendahkan diri mereka, ila rabbihim, di hadapan Tuhan mereka, di hadapan Rabbnya mereka. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah ashab-ashabnya surga, penghuni-penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka fiha, di dalam surga, khalidun, kekal di dalamnya. Jadi inilah perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dengan orang-orang yang zalim, dengan orang-orang yang musyrik. Bedanya di sini. Kalau orang yang zalim, ulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka adalah orang-orang yang merugi, yang merugikan mereka anfusahum, terhadap diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan mereka tersesat jalannya. Karena apa? Maka kanu yaftarun, apa-apa kanu ada mereka yaftarun, yang mereka ada-adakan, yang mereka dustakan kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah. La jarama annahum fil akhirati humul ahsarun, pasti sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir fil akhirati, kelak di yaumil kiamah,
kelak di akhirat humul akhsarun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Sedangkan orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, wa amilus solihati, dan mereka akan membuktikan keimanannya itu dengan beramal soleh. Ingat, keimanan itu diperoleh dengan cara mengaji. Kalau tidak mengaji, tidak akan beriman, tidak akan bertambah keimanannya. Makanya belajar itu penting ya. Bukan yang penting belajar, tapi belajar itu penting. Mengaji itu penting. Dari buayan ibu sampai kita masuk ke liang lahat, penting mengaji itu. Malah fardu, kewajiban bagi seorang muslim, yaitu mencari ilmu, mulai dari kecil, mulai dari buayan ibu sampai masuk ke liang lahat alias sampai mati. Kita berkewajiban untuk mengaji. Dengan mengaji dan mengaji adalah bentuk usaha kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh, mengaji sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, usaha kita itulah yang akan mendatangkan petunjuk dari Allah, mendapatkan izin dari Allah. Tatkala kita berusaha sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, kemudian kita mendapatkan hudan dari Allah, kita mendapatkan petunjuk dari Allah, itu namanya taufik. Jadi taufik itu yang sering kita doakan, sering kita ucapkan, taufik wal hidayah. Taufik itu bentuk petunjuk yang Allah berikan karena usaha-usaha kita yang sungguh-sungguh. Petunjuk datangnya dari Allah berkat usaha kita yang sungguh-sungguh oleh Allah. Diberi kita petunjuk, itu namanya taufik. Oleh hidayah, yaitu petunjuk yang memang Allah langsung yang memberinya tanpa proses apapun. Memang sudah kehendak Allah, kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan hudan dari Allah. Itu namanya hidayah. Jadi untuk mendapatkan petunjuk ada dua cara, ada dua jalan. Yang pertama, butuh kesungguh-sungguhan kita untuk meraihnya, dan yang kedua memang sudah kehendak dari Allah. Kita menjadi orang yang beriman memang kehendak dari Allah. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang muslim, orang Islam, memang kehendak dari Allah. Namun jangan sampai titik di situ. Kita harus tingkatkan keimanan kita, harus kita buktikan keimanan kita dengan cara beramal soleh. Ada di ayat lain, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Orang yang beriman pasti dia akan membuktikan keimanannya dengan beramal soleh. Kalau kita sudah membuktikan keimanan kita yang ada di dalam hati kita dengan beramal soleh, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Lahum, maka kita diberi stempel oleh Allah, layak, berhak
Jannatun tajri min tahtil anhar, mendapatkan surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah yang dinamakan kemenangan yang besar. Tatkala kita di dunia mendapatkan maghfirah dari Allah dengan beramal soleh, dan tatkala kita di yaumil kiamah kita ditakdirkan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, itulah yang dinamakan fawzul kabir, kemenangan yang besar. Jadi orang yang beriman ini yang membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, wa ahbatu ila rabbih, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhannya, di hadapan Rabb-nya, di hadapannya Allah, rendah diri dia. Bukan rendah hati, rendah diri. Kalau rendah hati kepada sesama manusia, kalau rendah diri kita ini tiada apa-apanya di hadapannya Allah, itulah yang dilakukan oleh orang yang beriman. Allah maha segalanya, kita hanya hambanya yang dhaif, yang lemah. Allah maha kuasa, kita maha lemah. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah ashabnya surga, penghuninya surga. Hum fiha khalidun, dan mereka di dalam surga itu khalidun, kekal. Makanya kita ini tatkala diberi keimanan oleh Allah adalah bentuk kenikmatan yang besar dari Allah. Harus kita jaga amanah ini, harus kita tingkatkan keimanan kita. Matalul fariqaini kal a'ma wal asammi. Matalul fariqaini, perumpamaan, permisalan al fariqaini, dari keduanya, dari dua kelompok ini, kelompoknya orang-orang kafir, kelompoknya orang-orang yang beriman. Seperti apa? Kal a'ma, seperti orang yang buta. Jadi kalau orang kafir itu kal a'ma wal asammi, orang kafir itu seperti orang yang buta dan orang yang tuli. Sedangkan orang yang beriman wal basiri was sami, dan orang yang beriman itu wal basir, dapat melihat mereka, was sami, dapat mendengar. Terhadap apa? Al-Quran, petunjuk dari Allah melalui Al-Quran. Al-Quranul haq, Al-Quran itu hak, benar. Jadi kalau orang yang kafir, orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, kal a'ma, seperti orang yang buta mereka terhadap kebenaran, terhadap Al-Quran. Wal asammi, tatkala Al-Quran dibacakan mereka tuli, mereka tidak mendengar kebenaran dari Al-Quran. Lain halnya dengan orang yang beriman. Wal basiri, mereka itu melihat kebenaran dari Al-Quran. Wassami, tatkala Al-Quran dibacakan, wassami, dan mereka dapat mendengar kebenaran dari Al-Quran. Hal yastawiyani matalan, apakah sama dari keduanya itu? Matalan, dalam permisalan, tentunya tidak sama. Hal yastawiyani matalan, pertanyaan dari Allah, apakah sama keduanya itu? Apakah sama antara orang yang kafir dengan orang yang beriman? Matalan, dalam permisalan, dalam perumpamaan itu tentunya tidak
tidak sama. Kalau memang tidak sama, afala tadzakkarun, maka mengapa kalian tidak dijadikan peringatan dalam kehidupan kita, dijadikan pembelajaran di dalam kehidupan kita? Malah kebanyakan orang-orang itu tidak mengetahuinya, malah tidak beriman kepada Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kebaikan, sedangkan kita melakukan keburukan. Al-Quran menginginkan kita berjalan di jalan yang lurus, kenyataannya kita jalannya belok-belok. Al-Quran memerintahkan kita untuk berkasih sayang terhadap sesama, namun kenyataannya kita membenci, menyakiti terhadap sesama. Al-Quran mengajarkan kita untuk tolong-menolong terhadap sesama, malah kita sebaliknya melemahkan, menjatuhkan, menghinakan terhadap sesama. Afala tadzakkarun, maka mengapa tidak dijadikan pembelajaran dalam kehidupan kita antara orang-orang kafir dengan orang-orang muslim? Sedangkan orang kafir mereka buta, tidak bisa melihat kebenaran, mereka tuli, tidak bisa mendengarkan kebenaran. Sedangkan orang yang beriman, wal basir, dan orang-orang yang beriman itu melihat kebenaran, diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat melihat kebenaran, wassami, dan mereka juga bisa mendengarkan kebenaran. Makanya perlakuan terhadap Al-Quran di surat Fatir kemarin dijelaskan, tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian Allah wariskan, Allah berikan kitab Al-Quran ini kepada orang-orang pilihan min ibadina, dari hamba-hambanya Allah, yaitu kita umat Islam. Kita adalah umat pilihan, khairu ummah. Kita ini adalah sebaik-baiknya umat. Makanya kita harus membuktikan keimanan kita dengan cara beramal soleh dalam kehidupan kita. Apa saja tiga kelompok itu? Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang mendolimi dirinya mereka sendiri. Mereka inilah kelompoknya orang-orang yang merugi. Di dunia rugi, akhirat bangkrut. Yang kedua, wa minhum muqtasidun, kelompok yang tengah-tengah, kelompoknya SDMJ, sholat terus, maksiat jalan, sholat terus, ghibah jalan, sholat terus, maksiat jalan, sholat terus, memfitnah jalan, sholat terus, tajassus jalan, mengorek-ngorek kejelekan orang lain jalan, sholat terus, mengumbar-ngumbar keburukannya orang. Inilah kelompok yang tengah-tengah. Pengajian ikut, maksiat tetap. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok
yang berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beramal soleh. Itu semua berkat izin dari Allah. Dzalika wal fadlul kabir. Demikianlah mereka mendapatkan fadilah karunia dari Allah yang besar. Di dunia kita mendapatkan ampunan dari Allah, di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Surga apa yang layak bagi kita? Jannatu adnin yadkhulunaha, yaitu surga Aden bagi orang-orang yang sabar, bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, oleh Allah dimasukkan ke surga Aden. Surga Aden ini di bawahnya surga Firdaus, surga yang kedua. Gimana lanjutannya? Surat Fatir 33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawiro min dhahabin wa lu'lu'ah. Jadi surga Aden nantinya akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam surga Aden ini diberikan hadiah oleh Allah berupa perhiasan, berupa gelang-gelang yang terbuat dari emas dan mutiara. Walibasul lahum, gimana? Walibasuhum fiha harirun. Lanjutannya gimana? Bukan. Lanjutannya sebelumnya. Bukan sebelumnya. Setelahnya. Jannatu adnin walibasuhum fiha harirun, dan pakaiannya mereka di dalam surga Aden itu terbuat dari sutra. Apa maknanya ini? Pakaian mereka terbuat dari sutra. Sutra ini kainnya lembut. Berarti orang ahli surga Aden ini akhlaknya lembut, akhlaknya mulia. Terus diberi perhiasan oleh Allah, diberi perhiasan emas, mutiara, permata oleh Allah. Pandangannya menyejukkan, menyenangkan mata tatkala melihatnya. Senyumannya sumringah, kebahagiaan terpancar dari wajahnya. Itulah penghuni surga Aden. Di dunia sudah tampan, akhlaknya bagus, akhlakul karimahnya bagus, ucapannya lemah lembut. Walaupun tatkala kita melihat ada kemungkaran di hadapannya kita,
tentunya kita santri dengan bertambahnya keimanan, seiring bertambahnya ilmu dan petunjuk dari Allah, step by step, dari lemah-lemahnya iman naik level ke middle iman, naik level ke high iman. Kita tak kala melihat kemungkaran, kita tidak bisa merubah karena kita tidak mempunyai kekuasaan. Kita tidak bisa menasihati karena kita tidak punya power di situ. Yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim, bukti cinta kita kepada sesama, yaitu dengan cara mendoakan, mengingkari perbuatan mereka, perbuatan maksiat mereka, perbuatan dosa-dosa mereka di dalam hati, kemudian kita mendoakannya. Itulah selemah-lemahnya iman. Seorang santri harus seperti itu. Dimulai dari selemah-lemahnya iman terlebih dahulu. Jadi dalil ini dibalik. Bagi seorang santri masih lemah imannya, masih belum fasih dalam penyampaiannya, masih belum punya power kekuasaan mempengaruhi masyarakat. Selemah-lemahnya iman inilah langkah pertama yang harus dilakukan kita sebagai santri. Apa itu? Tatkala kita melihat kemungkaran, tatkala kita melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh kelompok orang atau masyarakat, kita harus mengingkari di dalam hati kita, kemudian kita mendoakannya. Beriring dengan waktu, dengan bertambahnya ilmu, pengalaman dan petunjuk dari Allah, pelan-pelan kita bisa menasehatinya. Kita mempunyai ilmu, pengalaman, bahkan kekuasaan, baru kita bisa merubah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Itulah bentuk kekuatan dari iman, dari yang lemah, yang bawah, middle, high, tinggi. Kita harus bisa merubah kemungkaran yang ada dengan kekuasaan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, dzalika aful iman. Jadi tadi malam itu ada kejadian, ada orang parkir mobil sembarangan di jalan Piranha, di jalan Piranha atas ini sampai jalan Piranha bawah, sampai gerbang itu, gerbang depan itu macet luar biasa, gara-gara ada seseorang petugas dari sebuah lembaga parkir mobil di pinggir jalan. Pinggir bukan di pinggir itu, agak ke tengah, jadi buka tutup, menyebabkan kemacetan yang luar biasa panjangnya. Mereka duduk di depan rumah dari seseorang, mungkin lagi mau masang wifi atau apa. Mereka asik memencet HP-nya, memprogram atau gimana, tanpa melihat di sekitarnya. Nggak tahu kalau ada kemacetan yang luar biasa panjang. Kalau mereka tidak diberitahu, sampai kapanpun nggak akan tahu. Makanya diberitahu dari malam, Bang, itu loh mobilmu itu terlalu ke tengah, jalannya sempit, menyebabkan
kemacetan yang luar biasa panjang. Akhirnya mereka keluar dari rumah itu, melihat memang kenyataannya macetnya luar biasa panjang. Kalau mereka tidak diberitahu, nggak akan tahu mereka, karena mereka asik dengan HP-nya mereka masing-masing. Setelah itu dipindahkan mobilnya. Itulah tatkala suara kebenaran bisa disampaikan dengan cara yang baik, tidak cukup berdoa di dalam hati, disampaikan melalui lisan dan didengar, karena penyampaiannya dari hati ke hati. Corongnya adalah mulut, speakernya adalah mulut kita, masuk juga ke dalam hati mereka, dan mereka juga sadar bahwa mereka penyebab dari kemacetan. Seorang santri seperti itu, jangan hanya mengandalkan doa saja. Ya Allah, kok kelakuan orang itu kok seperti itu sih? Semoga diberi petunjuk oleh Engkau ya Allah. Itu santri level rendah ya. Tingkatkan keimanannya itu. Jangan hanya di level aful iman saja, selemah-lemahnya iman saja. Makanya dengan mengaji, seiring dengan waktu, pengalaman ilmu yang kita dapat, kita bisa dapat meningkatkan keimanan kita. Dengan cara apa? Menasehati. Rubahlah kemungkaran itu dengan cara menasehati melalui perantara lisan kita. Sampaikan, karena mereka nggak tahu. Mereka itu berbuat dosa, berbuat kemaksiatan karena mereka nggak tahu. Tuh kok jenengan kok bergibah? Oh, ini bergibah tuh. Enggak, kan bukan kenyataan kan? Kan memang kenyataan tuh bahwa si A itu buruk, si B itu jelek. Enggak, memang kenyataan. Kalau keburukan seseorang kita umbar-umbar, kita sebarluaskan, aib seseorang kita bongkar-bongkar, kita sebarluaskan agar orang lain juga membencinya, itu namanya ghibah. Orang ghibah ini seperti memakan daging bangkai dari saudaranya. Itu ghibah. Itu kan benar, si A itu buruk, si B itu jelek, dia benar. Tapi kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk menutupi aibnya. Man satara musliman, man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib dari seseorang muslim, dari saudaranya muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, tatkala melihat saudaranya melakukan dosa, kemaksiatan, kesalahan, dan itu berupa aib, maka kita berkewajiban untuk menutupinya. Jangan malah dibongkar-bongkar, jangan malah tajassus, mengorek-ngorek kejelekan dari saudaranya, dari sesama muslim, dikorek, kemudian disebarluaskan, kemudian dibully. Tidak melalui lisan, melalui tangannya, melalui WA, melalui Facebook dan lain sebagainya. Itu bukan mental dari seorang yang beriman, bukan mental seorang muslim yang beriman. Itulah mental orang kafir. Membuka aib saudaranya
itulah mental orang kafir. Jadi kita harus berkewajiban tatkala ada seseorang melakukan dosa, noda, dan itu merupakan aib, kita wajib menutupinya. Al-mu'minu yasturu wa yansah. Orang yang beriman itu tatkala melihat aib saudaranya, dia akan yasturu, akan menutupinya, wa yansah, dan akan menasihatinya dengan pelan-pelan. Itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita sebagai seorang beriman. Tatkala kita melihat aib saudaranya, kita wajib untuk menutupinya. Wajib kita untuk menasehatinya dengan pelan-pelan. Itulah ciri-ciri dari mukmin sejatinya. Makanya kalian mengaji dan mengaji dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan wasilah mengaji, dengan wasilah itulah Allah akan menurunkan petunjuknya bagi kita. Makanya kita mengaji ini untuk mengoreksi diri kita sendiri, bukan untuk mengoreksi kejelekan orang, kesalahan orang. Sibuklah untuk mengoreksi diri kita sendiri. Jangan sibuk mengoreksi kejelekan orang, apalagi mengumbar-umbar aib seseorang. Itulah mental orang kafir. Orang kafir itu di dunia mereka rugi, akhirat mereka bangkrutnya. Ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang kafir, mereka itu merugikan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan mereka tersesat atas ulah mereka sendiri yang sering mengada-ngada, sering berbohong, bahkan sering bersumpah untuk menutupi kebohongannya. La jarma annahum fil akhirati humul ahsarun. Dan pasti sungguh mereka kelak di yaumil qiyamah akan termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Semoga kita oleh Allah dikelompokkan terhadap kelompoknya orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati, yang bisa membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, wa ahbatu ila rabbihim, dan bisa merendahkan dirinya di hadapannya Allah. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah ashab-ashabnya surga, penghuni-penghuninya surga. Hum fiha khalidun, dan mereka itulah orang-orang yang beriman, yang bisa membuktikan keimanannya dengan beramal soleh. Hum fiha khalidun, mereka di dalam surga, mereka hidup kekal selamanya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia mendapatkan maghfirah, kelak di yaumil qiyamah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan
ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.